Masa lu mulu yang nyuguhin? Dari mana? Loh, ini belanja depan Indomaret ini apaan, tadi. Combro? Kecil-kecil gini. Bukan, ini Misro namanya. Misro tuh singkatan dari apa tuh? amis di jero. Artinya? Manis, amis tuh amis. Oh. Amis tuh manis, manis di dalam. Manis di dalam. Kalau combro tuh oncom di jero. Oh, oke. Kalau neno nenek-nenek di jero. Dalamnya nenek. Lu kenapa ngomongin Neno? Gua ngomongin Indomaret. Ini tadi abis belanja depan Indomaret. Lo belanja di depan Indomaret? Di depan Alfamart juga ada. Neno nyuruh kita ini semua memboikot jangan belanja di Indomaret. Ya nggak masalah, kan ada Alfamart, kan nggak masalah atau kayak gitu, itu Oh biasa. dia Ibu-ibu itu sponsor Alfamart? Bukan, maksudnya mungkin dia perhitungannya ada. Ibu-ibu itu kalau belanja perhitungan. Ini ada 2 deterjen aja, harganya sama, yang satu ada piringnya, dia pilih yang ada piringnya. Itu biasa lah Neno kayak Yang gitu. satu ada mejanya. Ya, gede banget bro. Kenapa Neno jadi begitu? Ya kan itu soal demo-demo Palestina atau apa gitu, buruh. Kaitannya? Gue juga nggak tahu kaitannya. Katanya sih ada buruh Indomaret tuh salah satunya yang berselisih sama manajemen biasa kan, satu orang berselisih sama manajemen. Buruh yang lain dalam konteks Palestina ikut-ikutan ngomong. Neno ngerespon kita boykot Indomaret. Buset. Itu Indomaret itu ada ribuan bro di Indonesia. Kalau katakan ada 2.000 aja, itu berarti karyawannya kan bisa 4.000 orang. Kalau dua. Atau ya kalau 2, katakan kalau 5 lebih banyak lagi. Kemudian kalau diboikot, itu suruh ngapain ya? Sekian ribu orang itu suruh ngapain? Suruh belanja ke tempatnya Neno. Jangan-jangan Neno buka warung. Warung apaan? Warung, apa tadi? Lo kalau di Indomaret, ke depan kasir, di depan kasir tuh kenapa kalau misalnya obat-obatan yang sensitif itu ada di dekat kasir? Ayo. Oh iya, itu biar nggak kejadian lagi yang seperti ada anak kecil top up game 800.000 itu. Jadi kan bisa diawasi kan. Nah, sekarang juga bukan cuma itu. Dulu itu kalau kita beli vitamin C, itu kita beli utuh isi. Sekarang beli cuma kardusnya doang. Kok kardusnya doang? Iya, karena isinya disimpan. Karena banyak yang. Karena itu ada harganya. Gitu loh. Ini soal Neno ngajak boykot tuh kenapa? Loh. Ini sekarang Indomaret banyak kan? Iya. Alfamart banyak. Banyak. Warung banyak nggak? Warung banyak juga Ya sih. terus masalahnya di mana? Kan nggak ada saling ini. Itu sentimen itu tadi, soal buruh itu tadi. Gue juga nggak tahu kenapa buruh dikaitkan dengan apa Palestina. Iya. Ini memang Neno ini kan punya sejarah yang unik kan ibu-ibu yang Apa satu. tuh? Sebenarnya gue tuh salah satu fansnya dulu waktu dia masih waras. Oh, nyanyi sama Faris RM. Oh iya. Itu gue suka itu. Lo suka Nenonya apa suka Farisnya? Gue suka suaranya aja, lihat orangnya males. Ya artinya waktu dia belum hijrah. Hijrah kan ada yang bagus, ada juga yang hancur kan ada juga. Nah ini Neno ini sebenarnya bagus gitu dia. Apanya sebagai bagus? seniman. Nyanyi. Kalau tetap sebagai seniman, beberapa teman kita tuh bagus. Ahmad Dhani dulu waktu dia cuma murni jadi seniman, bagus. Karyanya bagus. Aldi Taher waktu cuma jadi seniman aja. Jelek. Sekarang jelek. Sekarang hancur. Ari Untung. Iya. Sekarang nggak terlalu untung dia. Nah gitu. Neno Warisman juga begitu. Nah kalau dia mengadakan himbauan untuk memboikot itu, kira-kira ada yang ngikutin nggak? Mungkin ada. Berapa? Keluarganya. Itu juga nyuri-nyuri. Kalau mau ke Indomaret diem-diem? Diem-diem atau belanja online. Neno mau ke Indomaret nyuruh orang? Nyuruh orang. Ini kan himbauan kayak gini kan nggak produktif juga. Dulu tuh ada himbauan boykot sari roti. Jadi laris sari roti. Ada himbauan boykot film sama MUI dulu. True Lies kalau nggak salah tuh. Filmnya juga malah laris. Kemarin tuh ada himbauan untuk nggak deket-deket sama Pak Ganjar. Pak Ganjar laris. Iya. Jadi udahlah menghimbau-himbau orang jangan deket-deket. Itu nggak ada gunanya. Ini kan
kita kan punya yang namanya hak pribadi. Iya. Masa belanja ke toko mana aja masih harus dibatasin? Iya. Orang-orang itu kayak Neno itu kalau misalnya jadi Menteri Perdagangan gimana nanti? Oh iya, diboikot-boikotin semua. Pokoknya yang boleh beroperasi hanya 212 Mart. Nah. Dan 212 mall. Kebayang nggak? Kebayang nggak kalau 212 bikin mall? Oh, kayak apa mallnya itu? Yang datang Bayarnya pakai dinar. oh ya kan? Dinar kandi. Weh, bukan. Kalau kan di mall ada tuh permainan anak-anak yang apa keliling kuda, bentuknya onta. Oh, Main-main itu. Yang jaga juga mungkin pasukannya putih-putih pakai baret itu. pakai satu buat putih. Iya, satu buat putih. Ngeri. 212 mall itu kalau terjadi ngeri. Apalagi misalnya menterinya kayak Neno itu. Dia nggak cocok berarti Menteri Perdagangan. Cocoknya menteri apa? Dia Menteri Peperangan Wanita. Jadi bukan ada Menteri Peranan Wanita, ingat nggak? Ini Menteri Peperangan Wanita. Dia kalau perang tuh, Tuhan aja dipaksa bro. Contohnya? Lo kemarin denger nggak waktu pas Pilpres? Ya. Ya Allah, kalau Prabowo nggak menang, saya takut nggak ada lagi yang menyembahmu. Oh iya. Sampai kayak gitu, Tuhan dipaksa. Gua dengar-dengar infonya dia pernah jadi penasihat pernikahan bro. Neno. Pada pernikahan di gengnya dia, dia suruh jadi penasihat pernikahan. Dia menasehati. Menasihat pernikahan. Pasti. Dan itu keluar lagi. Sahdu tuh, kenapa tuh? Iya Tuhan katanya kan, jodohkan kedua orang ini. Kalau dua orang ini nggak kejodoh, saya nggak dibayar. Soalnya dia ngasih itu, ngasih apa namanya? Ngasih ceramah gitu. Terus dua pengantinnya juga, iya Tuhan, iya bener. Akhirnya lancar ditransfer. Mungkin ya waktu itu ya, kan Neno doanya kayak gitu. Ternyata Prabowo kan kalah. Iya. Pak Jokowi pengen menyelamatkan agar orang nggak ada ya masih tetap nyembah Tuhan. Oh iya, makanya dijadiin menteri. Oh itu. Jadi sebetulnya gara-gara Neno, Pak Prabowo harus berterima kasih. Berarti Neno ini doanya juga dimanjurkan ya. Sekarang dia bingung. Dia mau menyembah Tuhan. Takut nggak dibantu Pak Jokowi. Iya, enggak, dia mau menyembah Tuhan, takut dia melanggar doanya. Dia mau nyembah Tuhan, dia bingung. Oh, iya. Inilah dilemanya Neno Warisman. Kalau yang gua ngeri dari Neno Warisman itu adalah apabila dia misalnya soal menteri tadi ya. Dia jadi menteri pertahanan. Kenapa? Wah, itu bahaya banget, bro. Dia bertahan terus. Dia akan kalau tadi boykot apa? Apa tadi gue lihat? Boykot Indomaret. Ini akan boykot Indochina. Nggak boleh ke laut. Seluruhnya ya. Kemarin gue secara nggak sengaja lihat rekaman Zoom meetingnya Neno Warisman. Neno Zoom? Zoom meeting dengan siapa namanya? Refli Harun. Dengan geng dia lah. Iya, satu geng. Satu geng. Dan berapa orang lainnya, termasuk Rama Sarita. John Ru nggak ada kayaknya, nggak tahu. Atau mungkin ada, cuma gua nggak baca itu. Dan di situ Neno itu memang berperan sebagai kayak apa ya, kalau nyanyi itu apa, konduktornya. Gitu. Moderator. Dan di situ dia dengan firm bilang, Mas Refli Harun nih jago soal tata negara, nanti siap-siap jadi menteri. Loh, gua nggak tahu nih konteksnya apa nih. Dia kan ini pengurus partai sekarang. Dia pengurus partai Amin Rais sama Pak Amin Rais. Partai Umat. Oh iya, Partai Umat. Yang tagline-nya apa? Tagline-nya gabung umat, Anda selamat. Ya tagline-nya kan? itu? Anda nggak gabung, Anda nggak selamat gitu? Iya gitu. Waduh. Selamat bergabung ya, kakak. Ini Partai Umat ini mah agak-agak aneh menurut gue ya. Ya ini kan partai yang lahir karena kecewa. Partai yang lahir karena kebencian. Nggak dapet di PAN, bikin partai baru. Betul. Lo bayangin kalau nanti Partai Umatnya jalan, Amin Rais kalah lagi di Partai Umat. Dia bikin partai lagi. Partai Makmum. Oh iya, karena nanti kalau kalah lagi bikin partai Marbot. Oh iya. Kalau kalah lagi bikin partai Kotak Amal. Pokoknya yang ada kaitannya sama masjid, tempat ibadah itu. Iya, pokoknya dekat-dekat itulah. Menurut dia itu ada daya tariknya. Ada daya. Sama kayak Kotak Amal itu sama kayak 212 Mart. Oh kan gitu. Orang ayo belanja di sini, ayo ikut
investasi. Oke. Investasi akhirat, bro. Dengan iming-iming. Iya, iming-iming lo akan dapat untung kalau investasi di sini sekaligus dapat pahala. Oh iya. 212-nya bangkrut. Untung nggak dapat. Iya. Pahalanya nggak tahu. Pahala nggak dapat juga. Kebayang kalau Neno ini kan memang seorang marketer ya dia. Oh iya. Dia memasarkan Partai Umat ini kan dengan bahasa-bahasa yang doa aja kayak gitu. Doa aja serem. Apalagi memasarkan sebuah partai. Iya. Nah, ketika dia mungkin gua kebayang dia membawa selebaran, ya kan, di depan masjid. Gimana tuh? Setelah Jumatan. Ya kan, banyak jamaah keluar dari Jumatan, yang Partai Umat. Anda umat. Ini Partai Umat. Ini sama caranya dengan sebuah komunitas sepeda motor merek tertentu. Gimana tuh? Nah, cara cari anggotanya adalah dia nongkrong di depan dealer. Jadi yang beli motor itu beli motor keluar langsung dikasih itu, kan curang. Pasti. Iya, sementara komunitas motor lain menunggu yang mau ikut aja gabung. Oh dia enggak di depan. Ini kan curang nih kan. Nah, dia mengatasnamakan umat, membagi brosur-brosur itu di depan jamaah yang pulang Jumatan. Pokoknya setiap ada yang kumpul-kumpul dikasih brosur. Pokoknya gue sih ngebayangin. Kemarin kena bro. Kenapa? Ada yang kumpul-kumpul dikasih brosur. Marah yang kumpul. Nggak taunya pemakaman jenazah. Umat mata lu. Kan jadi. Kan aneh juga. Dia bagi-bagi umat Kristen. Wah salah. Ditarik lagi. Umat Buddha. Iya. Tadi lagi dikasih, ada orang kumpul lagi dikasih lagi. Umat. Oh sebentar, umat mana? Oh saya umatnya Rangga. Sunda Empire. Wah ambil lagi. Balikin brosur. Keliru aja itu orang. Keliru. Kemarin juga di Senayan. Ada kumpul banyak. Itu gengnya kumpul lagi, ngasih lagi. Oh ya? Dibalikin lagi. Kenapa? Latihan bola. Itu sama umat mata lu sama. Orang yang tadi Jumatan juga. Inilah makanya harus hati-hati. Bayangin kalau dia pada saat pemilu itu kampanye, dia memprovokasi Tuhan. Kalau Prabowo kalah, misalnya calonnya Prabowo lagi. Iya. Terus kalau Neno kemudian Prabowo nyalonin lagi, kemudian Neno sebagai juru kampanye di Partai Umat, dia dapat panggung lagi, megang mic lagi. Bahaya. Tuhan, ingat nggak doa saya waktu itu? Iya. Ini saya koreksi, ya mungkin gitu kan? Mungkin kalau Prabowo kalah untuk kesekian kalinya, kalau Prabowo kalah keempat kali ya, keempat kali. Ini yang terlalu saya Pak engkau Tuhan. Bisa jadi dia ngomong saya nggak mau berdoa lagi, malu. Tuhan jangan bercanda mulu dong. Iya. Neno ini bisa kalimat-kalimat itu akan meluncur. Bukan cuma itu bro, waktu dia minta orang untuk nyumbang buat kampanye Prabowo, disuruh, nyumbang semua sebagai Muslim yang punya mobil jual mobilnya, sumbang ke sini, benar ngomong gitu. Emang dia nenek gua? Galak provokatif banget. Gua aja belum lunas. Ada yang protes begitu ya? Mobil gua belum lunas masih kredit suruh jual. Itu berderet tolong dijual-jualin. Itu ada banyak mobil kata tukang parkir. Lah ini jamaah gua. Itu nenek tuh seperti itu. Iya. Nah, ini juga di Partai Umat ada siapa lagi ya? Buniani dia bilang apa? Yang nge-spin namanya Pak Ahok ya? Iya, enggak di Partai Umat dia bilang yang enggak masuk Partai Umat akan dilaknat. Ngeri. Yang enggak masuk Partai Umat enggak dapat nikmat. Ini akan jadi tagline dia. Yang enggak masuk Partai Umat gua lumat. Yang nggak masuk Partai Umat, nggak ketemu Pak Somad. Itu maksudnya itu. Jadi ini fenomenal. Lu bayangin, Neno itu kan lu aja fans kan? Ini kenapa kita promosiin Partai Umat? Oh enggak ya? Oh enggak. Gua cuma ngebayangin, ini kan partai baru dong. Partai kita baru yang sebagai orang yang demokratis, ini ada partai baru. Dia mengakui Pancasila sebagai satu-satunya dasar nggak itu? Jangan-jangan Partai Umat? Kita nggak tahu nih. Enggak. Kan waktu pas Sultan Hamengkubuwono mewajibkan pagi-pagiannya lagu Indonesia Raya. Oh iya. Partai Umat nggak setuju. 20 Mei kemarin? Iya, nggak setuju. Waduh, ini dia nggak setuju. Dari sini aja kita udah tahu haluannya kemana itu. Nah itu dia lebih suka dangdut misalnya, di setelin lagu dangdut. Indonesia Raya
Ya ngapain, itu kayak Korea Utara. Kalau Nela Karisma nggak apa-apa sih dangdut. Nggak, dia protesnya gitu. Lo nyanyiin lagu Indonesia Raya setiap pagi, itu kita kayak Korea Utara. Emang Korea Utara nyanyi lagu Indonesia Raya? Enggak. Nah ini gobloknya di situ. Apa salahnya Korea Utara? Kalau misalnya jangan nyanyi lagu Indonesia Raya, nanti kayak provinsi sebelah, masuk akal. Kalau kayak Korea Utara kan jauh. Atau kayak Korea Selatan. Oh iya. Nyanyinya K-pop. Oppa Gangnam Style. Oh iya. Atau kayak Korea. Apa tuh? Kroya, Jawa Tengah. Masih dalam satu provinsi lah, maksudnya gitu. Itu dia protes loh bro. Itu berarti kita tahu dia arahnya kemana ini partai umat. Nggak bisa nyanyi arahnya. Suaranya jelek. Jadi dari semua tuh, yang suaranya agak lumayan Neno doang. Itu aja nggak mau? Itu aja nggak mau. Oh, jadi dia melarang karena nggak bisa? Nggak bisa nyanyi. Jangan-jangan dia melarang ke Indomaret juga karena dia nggak bisa belanja. Nah itu dia. Iya kan? Dia punya problem. Keuangan terutama nih kayaknya sih ya. Kalau 212 Maret ya, yang sudah nggak tahu ini masih ada nggak sih? Masih ada 2. Tinggal 2 doang. Dari sekian banyak tinggal 2 doang. Nah kalau ini kemudian juga masyarakat juga ikutan menghimbau, pasti kita dicap kafir. Jangan belanja di apa? 212 Maret. Jangan, nggak boleh. Kita belanja di tempat yang paling rasional. Misalnya kalau lo pengen beli sesuatu belanja, kan pertimbangan lo barangnya bagus nggak? Oh iya. Harganya masuk nggak? Jangan-jangan kadaluarsa? Atau deket nggak dari rumah lo biar lo nggak kejauhan? Oh gitu iya, jarak. Pelayanannya bagus nggak? Kita orang-orang rasional mikir seperti itu. Iya, pelayanannya bagus nggak? Ngelihat orang kasirnya enak, sumringah. Selamat datang Pak, selamat datang Bu, selamat sore, selamat silakan pagi. Ini ada potongan 10.000, pulsanya sekalian Bu, pulsanya. Iya, gitu kan. Loh, kalau di 21 Maret gue belum pernah masuk ya. Gue ngebayangin juga seperti itu. Lu nggak pernah masuk? Belum. Wah, kacau lu. Makanya gue nggak tahu. Karena gue mungkin parno dengan imajiner gue sendiri. Sama, gue ngeri. Belum pernah masuk. Iya. Gue ngeri pas masuk kasirnya, ya kan. Wah, dengan dandanan yang seperti itu ya, dengan lu masuk nih. Masuk. Takbir. Wis. 21 Maret. Wah, langsung takbir. Yes. Silakan Mak, itu ada mau belanja. Ini ada potongan 10% untuk molotovnya. Ini ada pedang-pedangan untuk latihan anak-anaknya. Ini juga ada anak panah mungkin. Ini ada diskon 10% untuk apa? Ini untuk selendang. Oh, ini ada boneka kecil, boneka Rizik Sihab. Oh, hadiah. Boleh. Oh, ini ada action figurnya Bahar Smith, mungkin ada. Souvenir. Oh, itu ada boneka onta mau. Gua nggak jadi belanja bro kayak gitu. Males banget gua.